Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salih. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita mengawali acara ngaji bareng online pada pagi hari ini. Dengan sepenuh hati kita memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas untuk kita semuanya, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala. Kita pun masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Sampai dengan batas waktu di mana tiada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan kita akan kembali kepada Allah. Maka atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, pada pagi hari ini pula kita pun bersyukur kepada Allah bahwa Allah tidak membiarkan diri kita dalam kesendirian, melainkan Allah lengkapi kita dengan seluruh sarana yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Terutama Allah hadirkan nikmat sehat walafiat sehingga dengan itu leluasa sekali kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama Bapak dan Ibu di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, beristiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terus diberikan kemantaban hati untuk menjadikan forum ini sebagai bagian dan wahana di mana kita bisa menerapkan dan mempraktekkan atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya. Ketika Allah memerintahkan kepada kita bahwa tidak hanya menjadi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh untuk kita menjadi bagian daripada orang-orang yang beruntung itu, maka Allah menyampaikan pula tipsnya, yaitu dengan melaksanakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Betapa kita berupaya dan berjuang Bapak dan Ibu di dalam kehidupan ini untuk saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Maka dalam kebersamaan seperti inilah Bapak dan Ibu kita berupaya untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan setiap pagi, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan insya Allah dengan keberadaan nikmat iman inilah kita menyadari dan mensyukuri bahwa kebersamaan yang kita jalani selama berpuluh beratus hari seperti ini adalah merupakan bagian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, di mana tidak saja Allah hadirkan kekuatan dan kesabaran, namun Allah hadirkan pula kegembiraan bagi kita semuanya ketika Allah meringankan kita di dalam menelusuri setiap hari, setiap huruf, setiap kata dan ayat yang terhimpun dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai. Seraya pula kita berharap sepenuh hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga atas apa yang kita lakukan ketika kita menjadikannya sebagai prioritas utama kita, dengan kita menepis alternatif-alternatif kegiatan lain yang boleh jadi sesungguhnya selama ini
lebih menarik dibandingkan apa yang kita jalani dengan menelusuri Al-Quran. Maka betapa bahagianya ketika nikmat itu Allah berikan kini kepada kita semuanya, bahwa kita menanti dan kita melaksanakan setiap pagi menelusuri pesan-pesan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Seraya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita terus diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya sebagai langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah akan kita jalani pada hari ini dan esok. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tidak saja Allah berikan kemudahan, kenikmatan di dalam kita membaca, melantunkan, menyimak ataupun mendengarkan pembacaan ayat-ayat ini. Namun kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan yang kita miliki, dengan segala dosa yang telah kita lakukan pada hari kemarin dan hari sebelumnya, kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, di akhir dan di dalam ujung perjalanan kehidupan kita ini, kita diberikan kemudahan di dalam upaya kita berkeinginan untuk memahami setiap pesan yang terdapat bersama setiap huruf, kata, dan ayat di dalam Al-Quran ini. Seraya pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga atas apa yang kita dapati, Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya, dan semoga semuanya ini menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita pun berharap juga Bapak dan Ibu, kita berdoa memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga atas apa yang telah kita dapati, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menjadikannya sebagai petunjuk, lentera penerang jalan bagi kita semuanya. Dan kita memegang teguh, memegang dengan erat untuk menjadi landasan di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan kita, dan boleh jadi merupakan etapa terakhir sesungguhnya perjalanan kehidupan kita ini sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Bapak dan Ibu, dengan telah begitu banyaknya Allah hadirkan contoh di seputar kita. Ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah, saudara kita telah kembali kepada Allah, sahabat-sahabat kita pun begitu banyaknya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita semuanya, tidak hanya kita mengalami dan mendapatkan kesan secara emosional semata, namun Allah hadirkan kesan yang sangat mendalam secara spiritualitas kita, bahwa sesungguhnya akan tiba giliran kita untuk kembali kepada Allah, dan sepatutnya kita akan bertanya ke dalam diri kita sampai sejauh mana sudah siapkah kita menghadapi hari itu, dan sudah sejauh mana sesungguhnya persiapan-persiapan yang telah kita lakukan di dalamnya. Dan semoga Bapak dan Ibu, atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah meridhoi atas apa yang kita lakukan setiap hari seperti ini, untuk menjadi bagian dari upaya kita menyiapkan bekal, menyiapkan diri sebaik-baiknya, agar pada saat di mana kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan kita dalam keadaan terbaik, dikembalikan kita dalam keadaan status sebagai pembaca Al-Quran dan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Dan semoga setiap huruf, setiap kata dan ayat, dan seluruh surah yang terdapat di dalam Al-Quran ini bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran dan juga mentadaburinya. Semoga nanti Bapak dan Ibu kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa pula Bapak dan Ibu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya, dan betapa kesejukan selalu terhantarkan setiap kali kita menelusuri bagaimana sesungguhnya indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan hal ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Allah telah menjadikan contoh terbaik bagi kita semuanya adalah terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya ketika kita mendapati segala sesuatu yang terdapat pada diri Rasulullah dan kemudian dilaksanakan pula oleh orang-orang yang berada di seputar kita, maka mudah-mudahan hal ini pun semakin memperkuat motivasi kita untuk semakin meningkatkan, melaksanakan atas apa yang telah diteladankannya.
Dan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali membacakan beberapa keteladanan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah SAW mengenai betapa pentingnya sesungguhnya menyambungkan hubungan kekeluargaan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh seluruh para ulama, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku temani dengan baik? Maka beliau pun berkata, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Dan disebutkan dalam sebuah buku yang sangat indah yang ditulis oleh Muhammad Ali Al-Hashimi, seorang muslim dalam berbuat baik kepada sanak kerabatnya mendapat 2 pahala, yaitu pahala kerabat dan pahala sedekah. Dan ini lebih mendorong untuk bersedekah kepada sanak keluarganya dengan lebih sempurna apabila mereka membutuhkan harta. Sehingga dengan demikian ia mendapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan di hati sanak keluarganya. Dan inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menghimbaunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah wahai para wanita, walaupun dengan perhiasan kalian. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada sanak kerabat mendapat 2, yaitu pahala sedekah dan menyambung hubungan kerabat. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menegaskan keutamaan berbuat baik kepada kerabat dalam setiap kesempatan dan setiap momen, sehingga tatkala turun ayat, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talhah menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesungguhnya harta saya yang paling saya cintai adalah bairaha, yaitu kebun kurma. Dan sesungguhnya ia aku sedekahkan lillahi ta'ala untuk mengharapkan kebaikannya dan supaya menjadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salurkanlah wahai Rasulullah. Maka salurkanlah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bagus, bagus. Itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan, dan sesungguhnya aku berpendapat agar engkau berikan kepada sanak kerabatmu. Maka Abu Talhah pun berkata, aku lakukan wahai Rasulullah. Maka Abu Talhah membagikannya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya. Muttafaqun alaih. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya begitu banyak dan begitu indahnya atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan betapa indahnya akhlak ketika seseorang itu telah mempraktekkannya sepenuh hati di dalam kehidupannya. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya mohon izin menyampaikan segala sesuatu, semoga menjadi iktibar bagi kita semuanya. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, saya semakin merasakan bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu telah kembali kepada Allah, kita menyadari bahwa sesungguhnya ia bukanlah milik kita, bukan hanya sekedar keluarga kita, tetapi sesungguhnya Allah lah pemilik sejatinya. Dan betapa sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan segala kebaikan di dalam kehidupan.
Ada kebaikan yang tidak diketahui oleh manusia. Dan ada juga kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya dan baru diungkapkan oleh Allah ketika ia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saat ini saya berada di Palembang, Bapak dan Ibu, dan saya banyak sekali mendengar kemudian tentang almarhum, betapa sesungguhnya kepergiannya ditangisi oleh begitu banyak orang. Dan ternyata saya baru mengetahui dari abang saya, Bapak dan Ibu, bahwa setiap tahun, Bapak dan Ibu, paling tidak 3 event dalam setiap tahun itu, lebih daripada 300 sanak dan kerabat yang telah disantuni oleh almarhum. Dan betapa Bapak dan Ibu, Masya Allah, kemudian kemarin saya mendengarkan bahwa bagaimana putranya menanyakan kepada abang saya yang berada di Palembang, apa saja Mang Ning kebiasaan yang telah dilakukan oleh almarhum ayah sampai dengan akhir kehidupannya. Dan ternyata Bapak dan Ibu, meskipun putra kandungnya sekalipun tidak mengetahui sesungguhnya atas apa yang telah dilakukannya dengan menebarkan kebaikan-kebaikan itu. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Kakanda Muhammad Hashim Thoib setelah kepergiannya semakin melihat betapa indahnya akhlaknya dan betapa sesungguhnya boleh jadi semasa hidupnya kita tidak banyak mengetahui hal ini. Kita hanya cenderung melihat keberadaan saudara kita hanya dari satu sisi kita semata. Padahal sesungguhnya ketika setelah seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bukakan, Allah akan jadi terang benderangkan sesungguhnya atas segala sesuatu yang telah dilakukannya. Dan Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rasa syukur disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian putranya menyampaikan bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh ayahandanya akan diteruskan kemudian oleh putra dan putrinya. Nah, Bapak dan Ibu, inilah sesungguhnya yang menjadi pelajaran buat saya pribadi. Dan semoga hal ini menjadi pembelajaran pula bagi kita semuanya. Bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu, kita tidak hanya memperhatikan apa saja yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Namun kita perlu juga memperhatikan apa-apa saja yang akan kita dapati setelah kepulangan kita nanti. Dan betapa sesungguhnya yang perlu kita perhatikan benar Bapak dan Ibu. Bukan hanya kita membekali putra dan putri kita, anak dan keturunan kita, hanya dari sisi kesehatan, ataupun kecerdasan secara intelektualitas semata, ataupun kecerdasan emosional semata. Namun yang paling utama adalah bagaimana kita menitipkan dan mengajarkan pesan-pesan spiritualitas kepada mereka, sehingga ketika telah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mereka dapat mengikuti dan bahkan menjadi sosok yang lebih baik lagi daripada apa yang kita lakukan, dengan mereka menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, sebagaimana yang selalu kita hantarkan di dalam doa itu. Bukankah kita selalu membaca dalam setiap akhir salat kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa sepenuh hati Bapak dan Ibu, kita memohon benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak dan keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha, yang tidak hanya memperhatikan diri pribadi, keluarga inti semata, namun Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melihat kiri dan kanan kita, bagaimana sesungguhnya keberadaan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Dan pada akhirnya sesungguhnya Bapak dan Ibu, setiap kebaikan yang kita lakukan dan ketika kita meniatkannya semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya segala kebaikan itu akan dikembalikan Allah kepada kita semuanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik sesungguhnya kita adalah sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan keistiqomahan dan keikhlasan. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sanak dan kerabat kita yang boleh jadi selama ini fokus perhatian kita hanya kepada keluarga inti kita semata. Kita hanya memperhatikan istri atau suami, hanya memperhatikan anak dan cucu semata. Padahal sesungguhnya Allah telah menitipkan sanak dan kerabat kita untuk mendapatkan perhatian yang sama pula dari kita semuanya. Dan betapa indahnya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, ketika kita memperhatikan sanak dan kerabat kita, kita akan mendapatkan dua hal ganjaran di dalamnya.
Yang pertama adalah ganjaran daripada amal sedekah ataupun infak itu sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah Allah akan memberikan ganjaran bahwa akan Allah pertautkan dalam cinta yang hakiki di dalam kekerabatan itu. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika saudara kita dalam keadaan sakit, Bapak dan Ibu. Yang utama yang perlu kita lakukan, Bapak dan Ibu, mereka tidak memerlukan lagi secara fisik berupa harta ataupun makanan. Tetapi mereka memerlukan kunjungan kita, Bapak dan Ibu. Mereka memerlukan perhatian kita. Dan mereka tidak membutuhkan lagi cerita-cerita tentang dunia. Tetapi mereka membutuhkan dibacakan Al-Quran itu untuk mereka. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika kita berada berjauhan dari sanak dan kerabat kita, bukankah kita telah ditolong dan ditopang oleh kemampuan teknologi sekarang ini? Kita sapa mereka dan kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dari kejauhan kita. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mengalami sendiri ketika kemarin saya berjumpa dengan kakak saya yang tergeletak dalam keadaan sakit, Bapak dan Ibu. Tidak mampu berbicara secara utuh lagi. Namun ketika dibacakan surah Al-Mulk yang mengikuti mulutnya komat kamit, Bapak dan Ibu. Tidak ada hadiah yang terbaik, Bapak dan Ibu, melainkan Al-Quran. Dan mumpung Bapak dan Ibu kita masih memiliki saudara dalam keadaan sehat walafiat, jangan menunggu setelah mereka sakit, Bapak dan Ibu. Jangan menunggu setelah mereka tergeletak, baru kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah hadirkan kepekaan cinta dari kita semuanya kepada sanak dan kerabat kita. Bukankah kita akan merasakan Bapak dan Ibu, semakin banyak yang kita lakukan dan semakin berat pula yang kita lakukan, dan ketika kita melakukannya penuh keikhlasan, maka ketika salah seorang di antara kita kembali kepada Allah, maka Allah akan teteskan seketika rasa bahagia di dalam diri ini. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita tidak maksimal melakukan kebaikan itu, dan kemudian salah seorang di antara kita kembali kepada Allah, maka Allah akan titipkan rasa sesal di dalam diri ini. Maka dari itulah Bapak dan Ibu, saya ingin sekali menyampaikan kepada diri saya pribadi dan juga kepada kita semuanya masing-masing kita menyampaikan pesan ini. Mari bersama-sama Bapak dan Ibu, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hanya mementingkan diri pribadi, tetapi kita mulai melirik dan memperhatikan lebih luas lagi orang-orang yang berada di seputar kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah hadirkan kadar cinta yang semakin tinggi kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap tarikan nafas kita dan dalam setiap langkah kita, sehingga mudah-mudahan dengan berbekalkan cinta kita dapat melaksanakan secara seksama atas apa yang telah disampaikan dan diteladankannya di dalam kehidupan ini. Dan di pagi hari ini mari bersama-sama Bapak dan Ibu kita menyampaikan dan menghadiahkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hantarkan pada pagi hari ini menjadi salawat dan salam terbaik dibandingkan salawat dan salam yang telah kita sampaikan sebelumnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula Bapak dan Ibu kita mengisi relung-relung kerinduan kita kepada ayah dan ibu kita. Menyadari bahwa betapa kurangnya atas apa yang telah kita lakukan, atas apa yang telah kita berikan kepada mereka. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Kembali sama-sama kita berdoa di pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan ketulus ikhlasan di dalam kita mengantarkan doa ini, ayah dan ibu kita akan mendapatkan limpahan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya menyejukkan bagi mereka. Dan semoga Allah hadirkan taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara. Sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita dalam usia senjanya masih Allah izinkan melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menjadi putra-putri soleh dan soleha.
memperhatikan mereka, menjadikan mereka sebagai prioritas kita di dalam kehidupan ini, mendoakan mereka dan menyenangkan hati mereka setiap saat. Sama-sama kita mendoakan pula semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kembali Bapak dan Ibu kita saling taut mentautkan tali kasih sayang antara kita semuanya semata-mata karena Allah. Dan khususnya di pagi hari ini sama-sama kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, para peserta ngaji bareng online, sanak dan kerabat kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Dan khususnya pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, untuk Ibu Sri Lili Lestari yang dalam keadaan sakit sekarang ini, sama-sama kita mendoakan semoga Allah angkat sakitnya Bapak dan Ibu. Dan begitu juga kepada Ibu Herasni, peserta kita dari Padang yang sudah 1 minggu ini dirawat. Sama-sama kita mendoakan beliau terkena stroke Bapak dan Ibu, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan, terutama keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Dan sama-sama kita juga mendoakan untuk Pak Sani Taufik, suami tercinta Ibu Dr. Gigi Ahsanti. Semoga segera pula Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesehatan yang prima baginya. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sama-sama kita mendoakan pula bahwa salah seorang saudara kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, Ibu Hajjah Nurhayati binti Ilyas. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah menerima semua amalnya, mengampuni dosa dan kesalahannya, melapangkan alam kuburnya, menghadirkan cahaya menyejukkan sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wasi' mudkhalha wa akrim nuzulaha wasilha bil ma'i wath-thalji wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sama-sama juga kita mendoakan untuk Ibu Dr. Karmini Karimastuti yang berbahagia sekali mensyukuri nikmat di mana Allah telah memberikan usia 45 tahun pernikahannya. Sama-sama kita mendoakan semoga kepada Ibu Karmini sekeluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, senantiasa dalam limpahan rahmat, barakah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kepada kita semuanya, semoga keluarga kita semuanya menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kekuatan dan kesabaran di dalam kita menjalani kehidupan ini sampai nanti mudah-mudahan Allah takdirkan kita bukan hanya menjadi pasangan suami dan istri di dunia, namun semoga Allah bangkitkan pula dalam kondisi yang terbaiknya dalam kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan insya Allah pada pagi hari ini di dalam acara Beranda akan hadir saudara kita Bapak dan Ibu untuk memberikan pesan-pesannya bagi kita semuanya, yaitu Dr. Gigi Farihah Hanum yang kini mendapatkan amanah sebagai Direktur Rumah Sakit Dr. Karna di Semarang. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi beliau nanti untuk sharing makna untuk kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-97 sampai dengan ayat ke-99 dari surah At-Taubah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semuanya di dalam melaksanakan pembacaan dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat ini. Dengan seluruh harapan, pinta, dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, bersama-sama kita memohon kepada Allah semoga Allah mengijabahkan dan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud. ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 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 والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق
مغرما من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة دائرة السوء والله سميع عليم. والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 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 ويتخذ ما ينفق قربات عند الله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ألا إنها قربة لهم ألا إنها قربة لهم ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم
إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.